mungkin bahasanya adalah banyak orang terima deal dalam artian dititipin sama pemilik emitennya. Yang nawarin deal pasti nggak pernah aku terima. Tapi ada. Yang tawarin banyak gitu. Tuh, gimana mereka tahu kalau ini titipan atau enggak? Likuiditas jawabannya. Ini sebelum MSCI crash kemarin, udah ada nih beberapa yang digoreng seperti itu. Betul, dan ketika crash dia blame-nya MSCI. Gara-gara MSCI nih semua crash. Padahal nggak ada hubungannya. Di Indonesia cukup hebat. Buyback ada buyback-buybackan. Buyback, nih boleh aku titip ke lu ya. Lu yang jual, gue yang beli. Nah, saya mau buyback 200M. Tapi yang jual dia juga. Waktu itu crash yang minus 60. Nah, gue langsung belanja mobil. Lu mau ngehilang spending berapa juta untuk beli baju bagus, dress well, daripada lu putus hubungan? Nggak mau dong. How the hell would you know kayak gitu? Kalau hari ini enggak akan jelek misalnya. Kalau misalnya rebound? Ko Hengki, Halo. welcome to the Inner Circle. Thank you Ko udah mau datang. Thank you for having me. Pas gue bikin Inner Circle ini, gue kan ada list beberapa nama-nama temen dan kenalan yang gue pengen banget undang dan ajak datang lah ya. Ko Hengki ini salah satu topiknya gue. Thank you, thank you. Makanya ini gue agak keep Ko Hengki tuh agak udah jalan beberapa episode gitu. Jangan awal-awal banget supaya ada trafficnya dulu gitu. Orang udah tahu baru wah Ko Hengki. Thank you, thank you. Jadi ada cerita lucu guys. Jadi hari ini pas kita janjian mau podcast, tadi paginya ternyata kita sama-sama ada di Satu lapangan. satu lapangan. Iya. Tanpa kita tahu. Iya. Tapi Ko Hengki turun, guanya driving. Coaching lah. Coaching. Ya. Tapi tetap kalah dari Ko Hengki. Enggak lah. Jadi menurut gue ya, Ko Hengki ini kenapa gue excited banget untuk ajak lu datang ke sini ya Ko? Karena gue melihat Ko Hengki salah satu sosok, gue nggak mau bilang influencer ya, tapi kayak praktisi di dunia finance yang punya komunitas juga, tapi berbeda. Berbeda banget sama yang lain-lain. Salah satunya yang gue notice itu adalah ketika bear market, jadi kan kita kemarin itu ada crash, ada apa drama-drama di sana lah ya. Betul. Gue nggak mendengar satupun apa ya kayak komplain atau berita buruk tentang Remora loh. Sedangkan yang lain-lain ya kita udah tahu lah ya. Banyak yang ya dijelek-jelekin atau apa. Itu salah satu alasan gue pengen coba breakdown juga sih. Strategi mungkin Ko Hengki dalam nge-maintain porto sendiri dan juga nge-lead teman-teman yang ada di komunitas ini ya. Nah, gue sebelum kita masuk ke sana gue penasaran kok. Kemarin gue lihat ada story kalau Remora bakal di stop atau apa tuh? Di stop. Di stop. Iya. Di stopnya itu pause. I don't know. To be honest, I don't know. Karena kan dari awal emang hitungannya udah pensiun ya. Tahun lalu itu nggak ada lagi Remora sama sekali. Nah, jadi ceritanya adalah waktu itu jackpot di Hyperliquid. Ya, of course you have heard about it gitu kan. Nah, udah jackpot Hyperliquid udah selesai. Udah nggak trading lagi sama sekali. Jadi benar-benar pensiun santai-santai sampai ketika mungkin bulan 6, bulan 7. Nah, agak kesepian lah kayak I don't know what to do. Jadi dari sana kemudian ada orang approach, barulah Remora kita start over lagi. Tapi itu hanya pure untuk karena di gini. Lu make it-nya dari pertamanya, make it-nya dari mana? Dari 0 sampai kesekiannya itu dari mana? Saham aku bilang kan. Terus lu tinggalkan begitu aja, terus don't you want to transfer the knowledge kayak gitu. Terus dari sana, I might do it, but I'm not going to do it for long lah gitu. Karena udah comfortable enough. Jadi dari mungkin Agustus ya, aku lupa around that lah, bulan 8, bulan 9. Start Remora lagi dan sampai sekarang lumayan ada kesibukan yaitu ngurusin wedding. Actually aku nggak gitu ngurusin. Cuman kan aku selalu hadir, selalu datang lah. Fiance mau apa segala macam, mau fitting baju lah, mau cek venue lah, tes makanan lah, undangan lah segala macam. Ya input gue sih, gue selalu serahkan ke dia. Cuman kan hadir terus. Dan agak gemes aja lihat detail perintilan warnanya dia mau kayak gitu. Jadi I have decided, maybe it's a good time untuk gue pause juga. Because I wanna enjoy the moment of the marriage kayak gitu. Dan apakah akan back to the market lagi? I don't know.
Oke, tapi ini berarti komunitasnya yang di stop dulu atau Ko Hengki secara personalnya juga stop di market? Enggak, kalau di market tetap aku lanjut. Karena kan oke. masih ada anak-anak yang di Discord kayak gitu kan. Ya. Saya masih ada kewajiban ke mereka. Bukan kewajiban lah, ya yang penting ya they trust me for a year gitu kan. Of course I'm going to finish it. Cuman nggak terima orang baru lagi seperti itu. Oke, tapi berarti intinya adalah secara Ko Hengki sendiri tetap trading dong, aktif dong. Sure. Harus Untuk- dong. untuk kayak pribadi. gitu. Iya, karena I like it kayak gitu. Nggak, kalau tanpa misalnya let's say nggak ada member yang lagi di Remora ini sekarang, apakah memang akan stop juga atau nggak? Tetap lanjut? Tetap lanjut kayak gitu. Oke. Karena I just love the market aja. Karena waktu itu ada momen-momen yang kita stop market itu sepi banget dalam hidup. Gak ada rasa gitu loh. Oh gitu. Berarti malah sekarang kalau nggak trading, rasanya hampa. Bukan nggak trading ya. Lebih tepatnya kalau out semua, I Oke. don't know what to do gitu. Hobiku cuman ya depan komputer doang gitu. Di depan komputernya ngapain kayak gitu. Nah, Oke. jadi I just love ya catching up in the market lah. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi kok. Kalau menurut Ko Hengki sendiri, kenapa Remora ini bisa jadi salah satu community yang menurut gue ya paling strong lah. Bahkan ketika bear market. Karena nggak banyak loh komunitas yang bisa bertahan. Mungkin bukan salah foundernya juga. Tapi ya the market yang memang lagi nggak mendukung. Tapi kan ketika market nggak mendukung, banyak yang loss, orang mau meluapkan emosi, kena lah si founder. Betul. Tapi gue nggak denger apapun berita aja tentang Ko Hengki loh. Ini malah banyak yang bilang, wah top banget gitu loh. Thank you. Ya mungkin they are being kind aja lah gitu. Oke. Ya for sure kita tentu ada strategi. Emang dari awal kita Agustus sampai akhir tahun sebelum MSCI crash itu kita jackpotnya luar biasa. Karena saham yang kita main itu nggak related to index. Index mungkin naik 1%, kita bisa naik 10%, 20%. Oke. Nah, ada jackpot. Betul, kita kena crash juga, pasti ada drawdown. Dan dari sana pas drawdown, first thing first, yang aku kasih tahu semua, kita cut. Kayak gitu. Dan for those yang dengerin cut, kita nge-trade lagi di bawah, seharusnya kalaupun nggak BEP, minimal mendekati. Oke. Kalau misalnya, let's say lah, minus 30%, let's say. Seharusnya udah jadi minus 10% atau sekian belas persen kayak gitu. Cuman, dan rata-rata saham yang kita main itu saham yang enggak related to index. Jadi indeksnya drop, benar dia kena drop, tapi dia bisa anomali, nge-break high sendiri. Dan kita mainnya pure main sama market. Jadi nggak ada deal-dealan, nggak ada segala macam. I think, dan ketika saya beli, mereka belinya harganya kurang lebih sama. Adalah ketika saya ngomong, wah saya beli ini. Harganya ada spike up 3%, 4%, tapi nggak jauh kayak gitu. Nah kalau dia rugi, for sure saya rugi juga. Dan ketika dia untung ya kita untungnya sama. Kayak Oke. gitu. Nggak ada deal-dealan tadi itu maksudnya apa nih kok? Main sama market, nggak ada deal-dealan. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham gitu. Kalau main sama market itu definisinya ya udah kita free fight di market. Karena banyak mungkin bahasanya adalah banyak orang terima deal dalam artian dititipin sama pemilik emitennya. Oke. Nah itu yang mungkin quite differentiate Remora dengan yang lain. Karena emang dari awal yang nawarin deal pasti nggak pernah aku terima. Jadi kalau beneran barangnya bagus, kalau barang bagus gue makan di market deh kayak gitu. Tapi ada. Yang tawarin banyak gitu, cukup banyak, Oh, ada. sangat banyak gitu. Jadi pas awal-awal Remora naik, even sampai sekarang pun ya mungkin per minggu lah ada 2 emiten, 1 emiten gitu. Kok kita ada ini nih, mau ini nih, bantuin dong kayak gitu. Jadi selalu itu terus yang keluar. Ketemuan yuk, gue ada kenalan nih, mau gue kenalin. Ketemu ujungnya pasti bahas emiten. Bantu liquidin dong. Kita mau cari dana segini, mau tujuannya ini, mau ini ya. Selalu seperti itu. Oke. Kalau teman-teman di sini ada tips nggak kok gimana cara menghindari mereka itu akhirnya nerima rekomendasi yang ternyata titipan. Mungkin kalau langsung dengerin Ko Hengki, oke lah ya, aman nih, no titipan. Oke. Tapi kan mungkin mereka ada mendengar orang-orang lain atau mungkin random discussion atau
analisis di mana, sosial media gitu. Gimana mereka tahu kalau ini titipan atau enggak? Likuiditas jawabannya. Jadi rata-rata yang dititip itu ketika dia ngomong, jadi mereka itu konsepnya pingin dia jadi superhero. Jadi kayak misalnya Bro Leo nih. Oke. Bro Leo, lu ngomong besok hujan. Lu ngomong lusa, apalagi ya, lusa langitnya warnanya apa? Jadi apa? Nah, dia pingin Bro Leo jadi dewanya. Begitu juga dengan saham. Lu call saham ini, gua akan naikin terus-terusan. Tapi ketika sahamnya naik, sahamnya itu nggak liquid. Dalam artian dia beneran naik 25%. Tapi nggak bisa beli. Jadi dia pentokin langsung arah. Naik 25% lagi, ya tetap nggak bisa beli. Naik 25% terus-terusan dan transaksi hariannya palingan ya 200 juta, 300 juta untuk dia sampai arah. Which is in capital market itu kecil banget. Kecil banget. 300 juta 1M itu gampang banget gitu. Nah, kemudian arah-arah, terus kan kita FOMO kan. Nah, keluarlah. Tuh kan gue bilang apa nih, gue bagus. Baru nanti ada momen ketika arah udah dicukup, dia ngedamnya gitu. Ngedam, oh ini koreksi sehat, beli lagi aja. Terus orang beli, beneran naik dikit terus diselesaikan. Rata-rata sahamnya gitu. Jadi naik kenceng, nggak ada volume, nggak ada yang dapat barang. Itu pertama kali di-announce. Terus ada volume gede banget di sini, which is sudah distribusi sangat banyak. Naik lagi dikit benar, tapi dipanggil hold, nggak boleh jual gitu. Karena the meaning of distribusi adalah orang memegang barang. Jadi dia kasih lu barang gitu kan. Selagi lu nggak TP, ya lu nggak bisa dibilang untung dong gitu kan. Nah nanti baru jatuh. Nah ketika jatuh, adalah di blame. Oh gara-gara inilah, makro lah, atau ABCDEFG lah. Pasti ada. Jadi untuk cara mengetahuinya paling gampang adalah likuiditasnya gitu. Apakah likuiditasnya itu dibuat atau likuiditasnya itu organik. Sama lah kayak mungkin Bro Leo lihat, wah ini konten orang followersnya 3 juta. Tapi kok yang view video dia cuma 10.000. Nah suntik dong kayak gitu. Nah ada yang followersnya cuma ya let's say 200.000, 100.000. Tapi yang view bisa 200.000, kok bisa 500.000. Wah ini organik semua. Nah kurang lebih kayak gitu. Wow itu gue langsung dapat gambarannya sih. Jadi dan yang gue lihat ya, saham-saham kayak gini memang pada saat itu banyak gitu. Kayak Ko Hengki jelasin ciri-cirinya aja gue udah langsung kebayang, wah ini sebelum MSCI crash kemarin udah ada nih beberapa yang digoreng seperti itu. Betul, dan ketika crash dia blame-nya MSCI. Gara-gara MSCI nih semua crash. Padahal nggak ada hubungannya dan kayak gitu. Ini salah satu hal yang gue suka banget dari cara Ko Hengki sharing di sosial media juga ya. Kayaknya lu sama sekali nggak ada ngeblame MSCI makro apapun itu loh. Ya, yang gua notice. Di luar kontrol. Ya karena gini, banyak orang itu ngepom-pom, entah dia niatan ngepom-pom atau enggak lah ya. Maksudnya bikin FOMO lah intinya, bikin FOMO. Wah ini bagus. Tapi ketika crash, ya udah tinggal nyari apa faktor eksternal yang semua orang nggak bisa kontrol untuk di blame. Oh ini bukan salah gue ya, ini Black Swan, ini MSCI, ini Trump. Padahal kan ya at least harus ada strateginya juga dong untuk nyelamatin porto, apalagi kalau punya followers yang banyak ya. Betul. Jadi ya blaming kan it's easy ya. Blaming is easy for sure. Gitu. Nah ini ada yang menarik nih. Ko Hengki boleh kasih gambaran nggak pada saat itu? Kita kan tahu kalau misalnya Ko Hengki itu portonya nggak kecil lah. Kayak tadi misalnya beberapa saham aja dengan Ko Hengki masuk naik 2-3% langsung. Boleh di-share nggak kemarin ketika terjadi MSCI crash, drawdown di portonya Ko Hengki sendiri separah apa gitu? Atau biasa aja? Kalau pertama kali langsung crashnya itu kan langsung minus 15%. Ya. Nah itu aku nge-cut semua barang. Itu kurang lebih kenanya 60-an bio. Itu realize semua, 60-an bio. Terus dia kan ada rebound lah ya. Rebound main itu. Jadi kayak tradingin. Nah luckily ada beberapa saham Pak PP yang kupegang gede in size, dia reboundnya luar biasa. Itu balik ke BEP. Jadi dari minus 60 jadi jadi berapa hari itu kok? Berapa minggu lah kayak beberapa gitu. Minggu. Iya. Nah itu happy banget kan? Nah terus kemudian kena lagi yang lain kayak gitu, kena Trump lah ini tuh. Kena lagi itu tapi kenanya nggak parah. Jadi minusnya jadi realize-nya jadi minus 20-an. Jadi dari 60 BEP ke minus 20-an, terus ya sekarangnya syukurnya market kan cenderung udah stabil.
Dan saham-saham yang kita pegang itu rata-rata balik ke all time high-nya. Jadi sekarang udah plus lah, udah plus puluhan lagi kayak gitu. Oh ini keren Ya, banget itu sih. strategi cut loss kayak gitu. Kalau nggak cut loss itu lebih babak belur. Ada beberapa saham yang nggak balik lagi ke all time high. Karena kan justru ketika momen market jelek kita akan ketahuan, wah ini emitennya peduli nggak sama harga sahamnya, emitennya ngejagain nggak harga sahamnya. Nah kalau emitennya turut beli, melakukan buyback lah, dijaga lah, diakuisisi segala macam, itu kan artinya dia peduli. Nah itu saham-saham yang kita pilih. Ada beberapa saham yang kita main yang nggak balik lagi kayak gitu. Dan untung kita nge-cut seperti gitu. Dan kemarin ada satu cerita menarik yang gue sampai baca postingan lu di IG kok. Wah ini Ko Hengki keren banget yang lu apa? Ketika market crash, somehow Remora itu kayak ngelit satu sahamnya Pak PP naik sendiri gitu. Itu boleh diceritain nggak? Itu keren banget sih menurut gua. Itu sahamnya cuan namanya. Cuan. Karena kebetulan tikernya cuan kayak gitu. Dari semua saham Pak PP yang crash, cuan itu the only emiten yang Pak PP beli pada masanya. Oke. Terus kemudian ketika Pak PP beli, semua saham opening langsung ARB, langsung minus 5%, offernya gede. Cuan enggak. Cuan turunnya pelan-pelan, sellernya pelan-pelan kayak gitu. Nah, kita menandakan, wah, ini artinya orang yang ngepanik sell nggak ada nih, kayak gitu kan. Kok bisa semuanya tiarap, ini nggak tiarap kayak gitu. Pelan-pelan ujungnya tiarap. Cuman dalam artian nggak separah yang lain. Terus kemudian Pak PP beli terus-terusan, dia umumin dia beli. Artinya Pak PP confident banget dong sama saham cuan. Nah, ketika market mau rebound sedikit, kita sikat semua langsung cuannya. Nah, sikat cuannya hampir arah. Yang lain domino efek, yang lainnya bangkit ARB semua. Nah, itu I think the power of community ya, kayak gitu. Jadi community itu sangat penting dan kita ya mainnya saham-sahamnya liquid kayak gitu. Apa yang Ko Hengki rasakan pada saat itu? Itu kayak gimana ya? Membangkitkan IHSG. Membangkitin IHSG sih enggak lah, itu ya ngefek dong. Karena kan sahamnya Pak PP bukan yang market cap kecil. Kalau misalnya yang lain keangkat naik kan nyimpek lah beberapa persen untuk IHSG. Ya domino efek lah kayak gitu. Cuman ya rasanya ya gue merinding sendiri sih kayak gitu. Oh nggak aku sangka ketika kita makan cuannya bangkit, IHSG-nya langsung nukik gitu. Langsung nukik banget. Semua saham itu nukik. Terus kita langsung tembak nembak BRMS, nembak Dewa, nembak Inet, semua ARB-nya bangkit semua. Nah, itu momen-momen yang minus 60 itu balik itu dari sana kayak gitu. Dan itu satu hari loh tuh. Ya, itu satu hari gila banget tuh. Satu hari itu gila, besoknya kan ada spread lagi, kita main lagi. Jadi ya dapatnya saham-saham yang seperti kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut Ko Hengki sendiri ya, kalau melihat kondisi sekarang, ini kan gue kemarin baca kalau sekarang ini kondisi market secara global itu level uncertainty-nya itu all time high. Betul. Jadi bahkan lebih parah dari COVID. COVID walaupun maksudnya banyak yang jadi korban pun level uncertainty kalah sama sekarang. Trump effect kan. Jadi tapi kalau menurut Ko Hengki sendiri apa yang akan terjadi di market kita bilang di IHSG aja lah. Dalam tahun ini itu pandangannya seperti apa? Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan itu internalnya kita sih dalam konteks MSCI tanggapannya gimana terhadap kita. Karena kalau MSCI misalnya, wah Indonesia masuk frontier, wah itu domino efeknya akan sangat besar. Karena kalau capital market saham itu kecil, kenanya kan yang lebih banyak yaitu bond lah segala macamnya. Nah jadi sebenarnya tentang perangnya Trump itu ngaruh ke oil. Benar, karena kan kita oilnya subsidi. Jadi fiskalnya kita sama internalnya kita itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi I think OJK, bursa itu they have, ya mereka udah melakukan semuanya. Lu minta apa? Masalahnya apa? Dia beresin. Nah ini udah oke semua yang dia. Cuma tinggal tanggapan MSCI-nya gimana. MSCI waktu itu ada kasih tanggapan. Udah nggak ada kata-kata frontier lagi. Nah itu actually to me itu bagus sekali ya. Nah jadi tinggal tunggu MSCI official apakah dia bisa terima semuanya. Mei ini adalah pengumuman. Tapi I guess ya seharusnya Mei ini masih belum deal menurutku. Mungkin akan postpone sedikit lagi. Nah tapi
pretty confident kalau misalnya kita itu very unlikely masuk ke frontier. Nah itu masalah satu selesai. Oke. Kalau masalah perang, penting nggak penting ya gitu ya. Kita lihat S&P aja all time high kayak gitu kan. Lucu juga. S&P all time high. Ketinggalan sendiri loh. Kok kita performance paling parah gitu. Kita minus 17%. South Korea the highest plus 50% kayak gitu. Dan kita ya di Asia itu kita paling parah karena ya berbagai masalah. Terus fiskal dan ya susah juga pemerintah karena kita kan udah keenakan subsidi BBM kan. Pertama sudah dinaikin nih. Yeah. Nah nanti yang bawahnya ini mau naikin atau enggak nih? Kalau enggak naikin kita susah karena oil dunia tuh naiknya luar biasa. Yeah. Sedangkan kalau kita naik kasihan yang bawah. Tapi kalau kita nggak naik negaranya susah juga. Jadi ya it's a very tough decision untuk ya para pemangku kepentingan. Oleh karena itu kalau aku lihatnya sih seharusnya sih soft. Seharusnya soft. Jadi currently sih gue cukup ngebet. Gitu. Cukup ngebet. Tapi menurut Ko Hengki kalau misalnya nih ininya soft, apakah kita bakal kayak menikmati another bull run gila-gilaan kayak kemarin atau masih ada yang kayak ya di sana-sana dulu aja, uncertainty-nya masih tinggi? I think ketika kalau MSCI-nya udah oke, kita akan nikmatin bull run. Masih tetap believe kalau misalnya end of the year kita cukup bullish. Kenapa? Karena kalau let's say gini, dari harga misalnya harga 1000, 2000 deh, 2000 jatuh ke 1000. Nah, ketika jatuh ke 1000, 1400, 1300, 1200, 1100, emitennya beliin terus-terusan. Oke. Sampai ke 1000, emitennya beliin terus nih. Kalau misalnya emitennya nggak confident, ngapain gue beli 1000? Ngapain gue beli 1400? Gue tunggu aja di 300 misal. Spreadnya jauh loh, 90% loh. Nah, tapi emitennya aja cenderung beli. Artinya apa? Artinya mereka cenderung confident. Apakah kita lebih pintar daripada orang fund atau emiten? I don't think so. Jadi that's why prinsipnya ya remora aja, kita ngikutin dia aja. Seperti itu. Kalau kita pusing, mereka jauh lebih pusing kayak gitu. Karena duit yang mereka beli buyback berapa? 500M, 300M gitu. Ada yang satu saham dia lagi koleksi, dia koleksi di harga mungkin 11 ribuan. Kena crash gitu. Dia udah koleksi 300-an M. Kayak gitu lagi koleksi crash. Kalau sekarang 7.000 something. Ya hilangnya lumayan kan? Iya. Jadi dan mereka beli lagi sekarang. Ini menandakan apa? Menandakan ya mereka terlepas makronya apapun, dia merasa, wah saham gue udah murah, gue mau beli sendiri. Nah, jadi kita ngikut aja. Ini salah satu hint juga sih. Jadi teman-teman bisa coba langsung cek-cek aja apa saham yang lagi banyak di buyback. Ya mungkin itu. Buyback juga ada di Indonesia cukup hebat. Buyback ada buyback-buybackan. Buyback, nih bro Leo, gue titip ke lu ya. Lu yang jual, gue yang beli. Nah, saya mau buyback 200M, tapi yang jual dia juga. Jadi dia untuk nge-create market seolah-olah itu benaran buyback dan dia lebih benarnya tuh distribusi. Kayak gitu. Yang ngejual adalah nomini dia, yang beli ya company ini dia. Jadi seolah-olah buyback. Padahal kiri kanan doang. Tapi kalau buyback yang benar itu adalah buyback dari market. Itu semua bisa dicek kayak gitu. Wow, oke. Nah ini gue tiba-tiba pengen nanya nih kok. Jadi kan Ko Hengki satu Remora udah stop nerima member baru nih. Terus mungkin Ko Hengki juga kedepannya sharing-sharing secara publiknya mungkin akan berkurang ya? Berkurang. Ini karena Bro Leo kita main golf doang, nggak mau datang. Thank you. Iya, jadi benar-benar kayak friends saja yang ngajakin. Sekarang pun kayak kampus, even kampus sendiri, datang segala macam sharing. Aku udah, kayaknya enggak dulu deh. Jadi gimana nih teman-teman general publik yang belum masuk ke Remora ini kalau mau tahu? Pada banyak pinter kok gitu. Udah banyak pinter. Justru kenapa mau kayak keluar? Karena I think I have deliver my point. Yaitu ya komunitas itu penting. Komunitas itu jangan dibego-bego. Masa retail kalah mulu kayak gitu. Dan cara bacanya itu gini loh. Dan selama ngomongin ya nggak ada hiding ya apa. Lu nanya apa pasti ku jawab apa kayak gitu. Dan udah banyak yang berkeliaran, banyak orang ya keluar lah kayak mentor barunya segala macam do. Jadi dan aku melihat mereka menyampaikan oke, ya nggak salah-salah banget, cuman ya they got my point gitu. Jadi ya udah, I think I have deliver my things. Dan kita kan harus exit di pucuk gitu. Yes. Jadi I think ya it's a good time.
Oke. Nah, tadi Ko Hengki sempat bilang masa retail kalah mulu. Kalau menurut Ko Hengki, sebenarnya apa sih penyebab banyak retail-retail ini yang kemarin itu jadi korban di crashnya itu loh? Maksudnya apakah mereka kurang knowledge? Kenapa mereka kurang knowledge? Kalau mereka korban crash, I don't think itu menjadi salahnya mereka. Karena semua orang rugi. Oke. Ya kan? Fair dong gitu ya kan? Even orang-orang yang fund manager, yang dia sekali invest, yang aku tahu dia dari zero, dia udah mungkin umur 50-an something lah. Dari zero dia udah bertetean gitu. Kena juga gitu. So, ya kalau lu masih kecil, masih baru belajar, lu kena, I think it's quite fair. Cuman yang masalahnya itu adalah jadiin exit liquidity. Nah itu yang kasihan. Nah kenapa mereka bisa kena? Karena mereka hanya ngikut doang. Mereka nggak tahu karena apa. Dan mereka percaya blindly. Itu problem. Mungkin itu doang. Dan sekarang kan mereka udah bisa ngebaca, oh harus apa, ini gimana sih, oh kok ada pasar nego ini ya, kok tujuannya ini ya, kok dia ngomong itu pas harga sahamnya udah naik 50% atau naik 100% dulu baru dia ngomong ya, dia beli di berapa. Nah maksudnya poin-poin itu yang ku selalu keluarin ke orang-orang kayak gitu. Dan ketika kok dia bisa tahu ada news, nah ini tandanya ada deal-dealan atau segala macam. Oke. Seperti gitu. Jadi berarti kan sekarang ini ya, let's say Ko Hengki kan udah stop lebih sedikit lah sharingnya. Dan tadi juga bilang akan ada muncul sosok-sosok mentor-mentor baru gitu. Ada tips nggak gimana supaya teman-teman di sini ketika nanti melihat ada sosok-sosok mentor-mentor baru ini nggak tersesat milih yang salah gitu? Wah. Jadi kita selamatin dulu sebelum nyungsep gitu. Oke. Mungkin ya pemilihan sahamnya sih. Oke. Apa mungkin ada poin-poin yang teman-teman nanti bisa kayak checklist. Oh, iya enggak. Jadi dia tahu. Liquid enggak? Itu doang paling penting. Liquidnya itu emang jauh sebelum kamu ada, sebelum 3 bulan ke belakang, sebelum kalian mau dipromosikan, ini liquid. Nah, jadi emang kalau itu ya pada dasarnya liquid. Kalau pada dasarnya liquid, kalaupun lu mau kena tipu, lu bisa kabur. Nah, itu poin pentingnya. Itu lu bisa kabur. Banyak sama kan? Yang naik 100 juta, 200 juta, tapi plus 25%, plus 25%, plus 25%. Pas lu antri di atas, digebuk 50M. Jebret, lu naik aja cuma hanya butuh 100-200 juta. Orang kena 50M. Mau gimana keluarnya? Rebutan keluar semua, minusnya dalam banget kayak gitu. Nah itulah yang terjadi ya ada berbagai saham lah. Tahun lalu ada saham fenomenal juga sama. Dari berapa ratus ke berapa ribu, sekarang balik lagi ke berapa ratus, transaksi hariannya cuman ya berapa puluh juta doang. Dan setiap tahun itu ada sih saham-saham gitu. Serupa tapi tak sama. Gitu. Kenapa orang nggak bisa notice atau belajar gitu? Kan belum tentu orangnya orang baru terus loh kok. Ngerti nggak? Retailnya ini mungkin sebelumnya di cycle sebelumnya dia udah jadi korban di saham yang mirip sebelumnya. Terus kena lagi kan? Kena lagi. Iya, karena mau cepat kaya kali ya. Karena mau cepat kaya gitu. Mungkin ya dia nggak mau tahu. Ya penting dia ngomong apa? Oh dia kaya, gue mau jadi seperti dia. Gue hajar sebanyak-banyaknya biar gue mirip dia. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Tapi menurut Ko Hengki sendiri ya, kan sekarang kita nggak bisa pungkiri lah banyak orang masuk mau itu ke saham, ke kripto, ya karena melihat ada sosok-sosok yang nggak cuman kaya banget, tapi kaya dalam waktu cepat. Oke. Nah, kan itu dua kuncinya. Kalau dia kaya banget, let's say dia fund manager triliunan, tapi untuk dia nyampe ke sana 30 tahun orang nggak peduli, benar nggak? Orang mau 1 tahun, 1 tahun berapa ratus miliar gitu kan? Betul. Nah, kalau menurut Ko Hengki sendiri emang sebenarnya pasar saham ini bisa nggak jadi vehicle itu? Atau itu cuman mitos doang? Mungkin right moment lah. Oke. Kalau ngomongin, let's say lu punya 5M deh, gitu kan. Untuk dalam 1 tahun kebelakangan ini 5M ini, lu mau kali 10, itu very possible. Oke. Tapi kalau tahun sebelumnya lagi, lu bisa kali 2 atau kali 3 itu udah hebat banget. Kayak gitu. Jadi ya semua tergantung momentum sih. Kapan dia masuknya. Apakah mungkin, saya lihat sih banyak orang yang jadi gitu. Cuman for sure
banyak orang juga yang lebih hancur. Nah, jadi actually apakah bisa atau nggak bisa itu nggak begitu penting. Tapi yang make it ini, yang Ko Hengki lihat, ada nggak satu mungkin sifat atau ciri-ciri yang sama antara yang make it dan mayoritas yang gagal aja gitu? Oke. Orang yang make it itu orang yang rela nge-cut. Rela nge-cut. Iya. Dalam artian kalau kita sebutnya berani menyangkal diri sendiri ya. Bisa dia pede segala macam, seterusnya tesisnya A, B, C, D, F, G. Kalau dia salah, aduh gua salah, langsung dia cut. Tapi kena sakit kayak gitu. Ada kena mental, ada. Ada pusing-pusingnya, ada. Ada curhat-curhatnya, ada. Tapi dia cut. Dan ketika dia cut, dia kan ada equity lagi. Misal 10M. Lu cut loss deh. 35%, itu kan lumayan lah gitu kan. Hilang 3,5. Hilang 3,5 lu masih ada peluru 6,5. Dan 6,5 ini di fight pelan-pelan untuk balikin ke 10-nya. Jadi nggak ada sifat pasrahnya sih. Kebanyakan orang, aduh gua rugi 3,5, gua nggak sanggup nge-cut 3,5, gua bisa beli mobil apa, gua bisa beli rumah apa, bisa beli jam lah gitu kan. Aduh gua nggak rela nge-cut, alah nanti juga balik. Bisa nggak balik kayak gitu. Dan selalu prinsipnya aku selalu ngomong ke orang kayak gini. Misal kamu beli 100 juta, turun 50%, kamu nggak cut, balik lagi ke atas. Oh lu jadi untung, dari 100 juta untung 50 juta jadi 150 juta, tapi harus dibawa turun lagi. Terus 150 juta invest lagi, turun lagi 50%, sisa 75 juta, naik lagi 50% lagi. Nah artinya kan 150 juta kali 50% lagi. Nah lu lakukan itu 9 kali. Ada nggak sekali momen lu turun nggak naik-naik? Banyak sekali saham turun nggak naik-naik. Turun nggak naik-naik, di listing mungkin nggak? Lebih mungkin lagi kayak gitu kan. Yeah. Nah dan buat apa lu 1 sampai 9 lu hoki, ke 10 lu lagi sial lu habis semua. Nah makanya ya definisinya harus nge-cut kayak gitu. Saham, mau kripto kayak gitu, mau dari berapa dolar, turunnya unlimited loh gitu kan. What goes low can go lower, even lower kayak gitu. Begitu juga dengan saham yang naik. Apa yang naik tinggi bisa lebih tinggi lagi. Tapi apa yang bisa turun selamanya dan hilang di permukaan bumi. Makanya kesamaannya selalu ya nge-cut loss aja sih kalau misalnya nggak benar. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini juga gue nggak mau mengulangi banyak pembahasan yang gue yakin Ko Hengki juga udah pernah cerita di podcast lain. Jadi buat yang mau cek mungkin cerita kisah hidupnya Ko Hengki bisa cek Overpost ya tempat Ko Leon. Udah banyak diceritain ke sana. Cuman gue kemarin ya pas golf itu gue udah bilang ke Ko Hengki kalau misalnya ya udah ntar kita pas podcast gue nggak banyak bahas terlalu market banget boleh ya. Gue bahas ke live aja gitu. Apalagi ini bisa dibilang mungkin bakal jadi salah satu podcast yang Ko Hengki akan jarang muncul gitu. Jadi ini untuk merangkum. Gue penasaran kok. Menurut Ko Hengki ada nggak yang berubah di pribadinya Ko Hengki yang dari awal nggak punya apa-apa dengan sekarang yang mungkin udah dapat lebih dari apa yang Ko Hengki kejar di awal secara pribadi atau sama-sama aja? Kayak uang itu mengubah seorang Ko Hengki nggak sih? Menurutku sama aja sih. Sama I don't think, aku sering nanya teman-teman, gue tambah sombong gak cuy? Kayak kita benar-benar very close. Jadi mereka akan jujur dan gue peduli sama jawaban mereka. Jadi gue sering nanya, gue sombong gak gitu? Atau gue apa gak? Gue berubah gak gitu? Sebenarnya jawabannya pada enggak gitu. Kalau ada yang bilang lu songong kok gitu kan. Tapi lu udah songong dari dulu kayak gitu. Dalam artian ya itu batas lu. Dan atau segala macamnya jadi nggak gitu banyak berubah sih hitungannya. Oke. Tapi mungkin dari lifestyle-nya jadi lebih bisa afford better things ya. Tapi secara sifat enggak gitu. Iya, kalau lifestyle tentu ada perubahan lah. Karena dulu kan pas ada duit, aku nggak berani nge-spend. Sama sekali nggak berani nge-spend. Pas ada duit? Pas ada duit. Bisa definisikan pas ada duitnya itu? Pas jackpot higher liquid lah, kayak gitu. Nah itu benar-benar nggak berani nge-spend. Jadi mobil ya seadanya, pakai ya sebiasanya kayak gitu. Cuma ada momen-momen kayak, berapa duit ini semua kalau nggak dinikmatin ya? Gitu. Kayak misal my fiance mau beli barang kayak gitu kan, pasti ya kalau dia tipikal lebih hemat. Kayak misal kita kalau makan atau contoh lah beli untuk
apa ya contohnya? Misalnya beli suatu barang lah, dia kan cari yang bagus. Apa bagus dalam artian bagus secara kualitas termasuk harganya oke. Nah kalau saya kan percayanya ada harga pasti ada kualitas. Gak mungkin ada satu merek bukan barang branded, misalnya barang minyak masak deh, minyak goreng. Dia kenapa lebih mahal? Pasti dia ada ingredients yang lebih bagus, yang lebih pure daripada minyak lainnya. Nah jadi nggak perlu lihat, langsung udah hajar kanan kita sebutnya, langsung mentokin. Jadi ya mungkin ya lebih ke kayak gitu. Semenjak dari sana aku ngerasa emang duit itu harus di-spend. Semakin kita hemat, duitnya semakin gak ada. Aku ngerasa seperti gitu. Hengki merasa gitu? Iya. Semakin gue spend, duit gue gak habis-habis ya, gue spend terus ya. Jadi, dan spendnya bukan spending dalam artian boros, spending dalam artian perlu. Misal kita makan sama keluarga. Aku prinsip ya, makan sama keluarga, sama teman, sama saudara, sepenuhnya, sebisanya, 99% aku yang bayar. Kayak gitu. Duitnya nggak habis-habis kayak gitu. Ada terus rezeki yang lain lah dari capital market lah, atau misalnya transfer ke keluarga lah kayak gitu kan. Out of nowhere transfer aja. Duitnya nggak akan habis-habis. Semakin kayak dulu, aduh, sekarang bahkan kemarin gue yang bayar, dia yang bayar lah kali ini. Nah itu gue ngerasa duitnya kok nggak ada ya kayak gitu. Tapi ketika kita spending ke semuanya ya ada terus. Oke. Gitu. Kalau Ko Hengki sendiri kan tadi ceritanya tipe yang hemat. Tapi ada merasa nggak Ko Hengki itu ada momen OKB-nya gitu, ada nggak? Atau langsung dari awal hemat sampai sekarang juga selalu sebelum spend apapun mikir gitu? Definisi OKB apa? Definisi OKB itu atau misalnya ciri-cirinya gimana kayak gitu? Orang-orang misalnya nih pertama kali ngerasain punya duit banyak tiba-tiba, jadi spendingnya itu langsung meledak gitu, meledak yang di atas standar seharusnya dia lah, karena nggak terbiasa kan megang duit tiba-tiba sebanyak itu gitu. Ya aku spending sih seperlunya ya. Dalam artian apa ya? Spendingku gede cuman golep sama bayarin orang makan, itu paling gedenya kayak gitu. Oke. Makan sama orang, wah kalau misalnya gue bisa bayar ke orang, gue ngerasa ya tambah pahala aja kayak gitu. Whether you need it or not, gue bayar aja kayak gitu. Jadi ya itu doang sih gitu. Spendingnya itu, sisanya ya spending kalau jam, mobil emang hobi lah kayak gitu. Dan itu kan jam-jam yang dibeli kan kita langsung ke direct ya, bukan secondary market. Jadi harganya itu naik, it's good investment. Iya, jadi kayak cuman bahkan nggak parkir duit. Untung beli bahkan, keluar store langsung untung. Betul gitu. Dan kita kan kayak misalnya ya Patek kan nggak semua orang boleh beli kayak gitu. Cuman kan kita dapatnya dari store. Nah oleh karena itu ya seperti itu. Not planning untuk sell it anyway gitu. I just love it aja karena di rumah sering nggak keluar, gue suka jamnya gue pakai di rumah aja kayak gitu. Ya emang hobi aja lihat jam, kalau nggak dengerin dia tik-tik-tiknya atau lihatin belakangnya, seru aja gitu. Oke, Gitu. keren. Ada nggak jam yang mungkin sekarang Ko Hengki itu masih ngejer gitu, pengen punya jam ini tapi ya belum kebeli aja? Kemarin pas crash, kalau setiap kali crash, aku itu selalu belanja. Tiap crash belanja? Iya, jadi kayak waktu itu crash yang minus 60. Oke. Nah, gue langsung belanja mobil. Bukan nunggu comebacknya, tapi pas minus dalamnya belanja. Betul. Kayak Kenapa? tuh minus 60 aku beli G-Class kayak gitu kan. Kenapa? Ya aku buang duit ke market gitu banyak, aku beli sendiri, apa salahnya? Terus kan balik lagi ke all time high karena aku tahu I can carry it back kayak gitu. It's easy gitu. Bukan it's easy lah, I can do it lah gitu kan. Terus balik ke all time high-nya lagi. Balik all time high kena lagi 20 kan. Nah, impulsif lagi, beli lagi Patek 3 gitu. Terus balik lagi ke all time high. Terus gue mau beli Patek lagi karena udah balik all time high. And my fiance reminds me, dia selalu reminder. Jangan beli lagi dong kayak gitu. Walaupun lu bisa beli Patek seberapa banyak pun, tapi means nothing kalau lu cuma hanya beli kayak gitu. Why don't misalnya once a year ketika ada suatu momen, lu certain record, lu beli Patek ini. Nanti kita engrave. Kan itu jadinya lu ada mengingat, mengenang dan segala macam. Nah kemarin udah mau beli banget, udah cecetan sama orang. Ada ini nggak? Oke, ntar dicari. Udah ada, terus ya nggak dapat restu. Model apa itu kok? Ya maksudnya yang udah di planning, gue dari semua jam gue pengen banget yang satu ini nih, tapi belum kebeli aja nih, belum sempat kebeli atau untuk belum pas. Pinginnya sebenarnya daily aja gitu, karena kan kalau Patek yang ku punya itu Cubitus kan itu lebih ke formal lah.
Tapi yang untuk dailynya ya ada ini, terus pingin daily yang lain ya Aquanaut kayak gitu doang. Pingin beli itu aja. Cuman my fiance ya advice jangan dulu lah, nanti aja. Jadi ya mungkin seperti gitu-gitulah. Mau beli mobil juga, oh gue udah boleh all time high nih, gue udah boleh celebration dong gitu kan. Gak boleh, jangan dulu. Nah kayak gitu itu ya sering kadang kesel sendiri ya. Cuman ya Berarti itu. momen belanjanya 2 kali ya? Hancur banget. Beli karena mikirnya, toh gue juga udah habis di market lebih banyak, Iya. sekalian aja gue Iya, habisin. betul. Pas naik lagi, beli lagi sekali lagi untuk celebration. Betul kayak Oke. gitu. Cuman ya dia tahan-tahan ya udahlah gitu. Ya Oke. udah kita tahan-tahan aja dulu. Jadi seru juga. Kemarin pas kita main golf bareng kok, ada satu statement yang Ko Hengki sampaikan dan menurut gue sangat menarik. Ko Hengki bilang kalau misalnya, Ko Hengki merasa ya, ini belum tentu pas juga di semua orang, tapi Ko Hengki merasa angka berapa ya? 30 miliar ya pada saat 10 itu. M. 10 M. 30. Oke. 30 itu adalah poin paling menyiksa Oke. dan gak enak posisinya. Sehingga aku bilang 10 sih. 10 ya? Oke, 10. Oke, kenapa? Iya. Karena 10 itu adalah di ambang batas lu merasa kaya tapi lu sebenarnya nggak ada apa-apa. Oke. Lu hanya merasa kaya tapi it means nothing lah. Kalau although banyak orang bilang nih kita meluruskan beberapa hal biar gak orang maki-maki gitu ya kan. Nah, oke, orang bilang wah 1 M aja segala macam udah happy banget. 10 M mah gue taruh di deposito gue udah dapat segini, gue bisa hidup segini. Nah, sabar dulu kayak gitu. Karena kalau ketika 10 M emang kamu yakin lifestyle kamu nggak naik, circle kamu nggak naik, itu satu hal loh kayak gitu. Circle kamu pasti naik. Kamu pasti pingin, nggak mungkin kamu ketemu orang yang sama, yang penghasilannya misalnya tabungannya total ada 50 juta sama ketika kamu ada 10 M, kamu nggak mungkin bisa nongkrong sama dia terus-terusan. Karena apa yang di ngomongin pasti berbeda. Kamu udah 10 M, kamu pasti ngomongin gimana cara duit gue ini bisa tambah lebih banyak ya, atau tapi lebih safe ya, atau gimana caranya gue ini bisa membeli aset yang produktif atau investasi apa ya. Sedangkan yang orang yang punya 50 juta aja tabungan semua, dia akan mikir gimana cara gue bisa KPR ya. Nah itu dua hal yang berpikir berbeda. Dan ketika kamu udah 10 M, pengalaman pribadi semua, ketika kamu mau naik ke atas, kamu ketemu sama orang-orang yang lebih bagus segala macam, tempat nongkrongnya udah beda. Cara mereka berpakaian udah berbeda. Dan whether you like it or not, itu akan nge-influence kita. Dan 10 M ini, what can you do with 10 M? Lo beli mobil kayak gitu. 10 M nih, ngerasa kaya di kalangan bawah. Tapi ngerasa atas 10 M itu nggak ada apa-apa. Mereka sekali beli jam 1,5 M, 2 M. Beli jam loh. Kalau kamu beli jam 1,5 M nggak wise, hilang 15%. Iya. Mobil mereka, nah kamu udah 10 M, pingin lah gue naik lifestyle kayak gitu. Mau beli apa? Kayak gitu. Mau beli Alphard kan supir. Bayar supirnya segala macam. Nah terus 10 M mau beli tempat tinggal. Kita ngomongin Jakarta ya, karena kan pengalaman pribadi Jakarta. 10 M mau beli rumah di Jakarta dapat di mana sih? Dapatnya agak jauh gitu. Jadi 10 M itu adalah momen yang sangat menyiksa karena 10 M mentalnya sering banget belum jadi. Nah, 10 M minus 10% hilang 1 M loh. Lo kan stresnya luar biasa itu. Nah, naiknya juga lu dapat 500 juta udah happy-nya luar biasa. Tapi sedangkan lifestyle-mu akan mengejar, circle-mu akan mengejar, dan 10 M itu ya seperti neraka lah jadinya. Gue dulu awal 10 M, aduh gitu kan. Gue 10 M, gue masih nggak mau ada mobil, nggak mau ada apa-apa. Oke. Naik Grab segala macam. Kalau bisa naik motor kayak gitu. Cuman kan kita ketemu orang terus, orang ajak makan di mall bagus atau restoran bagus. Gak mungkin kita pakai pakaian jelek. Gak mungkin kita naik Grab motor ke sana bau asap dong kayak gitu. Dan kan. masalahnya itu adalah kenapa menurut gue ya, kenapa menyiksanya itu juga karena pada saat itu Ko Hengki merasa gua mampu loh. Iya. Ngerti gak sih? Kayak Betul, gua mampu loh lebih dari ini. Iya. Gue entitled kok untuk naik segala macam Iya, gitu. iya. Nah, padahal ya mental lu belum pasti siap kayak gitu. Itu menurutku agak menyiksanya di sana. And you have no clue. Lu kalau gue kan background ya keluarga gue ya nggak begitu ada duit, dan pertemanan juga ya waktu itu belum ada orang yang bisa sampai duitnya segitu. Jadi gue nggak tahu konsultasi ke siapa kayak gitu. Kebingungan arah aja. Pada saat itu apa yang Ko Hengki lakukan untuk akhirnya keluar dari area tersebut? Dan menurut Ko Hengki sampai di poin apa yang udah mulai oke, punya duit itu udah
lebih enjoyable nih, gue udah bisa lebih mulai spending nih. Ya personal ya, people orang akan ngomongnya lu ngaco ngomongnya gitu, tapi kalau personally ya di atas ratusan itu udah means nothing kayak gitu. Karena ratusan juga kalau lu mau beli rumah bagus di daerah-daerah Senopati SCBD, lu udah habis 40, 50 kayak gitu. Ada hilang setengah loh kayak gitu. Jadi ya sebenarnya just sharing my life experience saja ya, dari seorang yang nol bisa sampai sekarang, ya bisa sampai cukup lah comfortable gitu. Ya obstacle-nya aku ngerasain berbagai hal kayak gitu. Karena 1M aku ngerasa kayak orang bilang susah 1M. Iya susah, tapi achieve 1M ya gue oke aja kayak gitu. Kayak not that happy karena I know kalau 1M di Jakarta itu nggak ada apa-apa. Punya istri kalau misalnya 1M susah loh, punya anak. Yes. Sekolah segala macam kan lu mau selalu yang terbaik dong. Sekolah apa sekolah yang terbagus tercocok, misalnya mau belajar piano apa guru piano yang terbaik dan segala macam, itu kan biaya semua kayak gitu. Yes. Nah mungkin teman-teman di sini juga gue kasih gambarannya, ini kan Ko Hengki juga benar-benar misalnya dari nol lah, merintisnya itu dari nol. Mungkin coba pakai kacamata yang gak cuman melihat itu kalian di posisi sekarang gitu. Tapi kalau misalnya one day, dan kita kan doakan bareng-bareng teman-teman bisa sampai ke titik seperti Ko Hengki juga kan, you'll probably get the same problem nanti. Iya. Temanku yang udah naik ke puluhan, belum sampai ratusan, puluhan, facing the same problem juga kayak gitu. Pakaiannya udah nggak jelas, kayak udah ya jelek lah kayak gitu kan. Tapi kan diajak kenalan sama orang yang konglo gitu, bukan konglo ya, mungkin duitnya udah 500-600 M-nya itu kan, lu nggak mungkin pakai baju itu. Pakai baju itu dia malu sendiri. Bukan hanya malu sendiri loh, kalau orang bilang, oh itu kan malu, lu kan perasaan doang. Bisa aja lu nggak di-invite lagi loh. Lu mau ngehilang spending berapa juta untuk beli baju bagus, dress well, daripada lu putus hubungan? Nggak mau dong. Putus hubungan itu mahal banget loh kayak gitu. Jadinya ya semoga sih pada ngalamin masalah yang sama ya. Artinya kan naik semua dong kayak gitu. Benar. Kita aminin aja kayak gitu. Nah, Ko Hengki sendiri percaya nggak kalau misalnya akan ada satu titik tertentu di mana udah diminishing tuh happiness dan perbandingannya dengan duit ya. Jadi kayak misalnya angka tertentu hampir nggak ada gunanya lagi lu punya lebih, karena itu hanya akan membawa masalah yang lebih banyak, tapi happinessnya juga nggak nambah. Atau Ko Hengki merasa oh nggak, semakin banyak duit dan makin banyak lagi happinessnya yang naik lagi gitu. Karena kan tadi dari 10M naik, happinessnya kan jauh dong. Very good question. Never thought of it. Cuman kalau aku mikir dari selama perjalanan 7 tahun ini, gue sih nggak pernah kejar duit ya. Oke. Jadi ya having money oke, bagus. Tapi having money banyak atau biasa aja nggak bikin aku tambah senang atau tambah apapun gitu. I just love experience new things. Jadi kayak ya I love ya trying new things lah yang belum pernah dicoba. Jadi ada duit ya mempermudah untuk mencoba hal-hal yang pingin ku coba. Tapi ada duit nggak bikin aku tambah happy sih kayak gitu. Happy-nya karena emang dari awal nggak pernah kejar duit. Kayak gitu. Oke. Tapi apa fokus utama yang dikejar ketika melakukan ini semua gitu selama 7 tahun ini kok? Maksudnya kan nggak mungkin tanpa arah juga kan? Betul. Yang ku pingin kejar waktu itu sebenarnya sesimpel, gue selalu percaya kalau misalnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, aku hanya pingin kalau misalnya I just wanna make sure kalau misalnya misalnya one day gue punya anak gue jatuh, buahnya jatuh itu jauh dari gue. Cuma hanya itu. Jadi dalam artian misal gue hanya bisa S1 dengan duit pas-pasan, tinggal di kos-kosan kecil, semua seadanya, edukasi seminim-minimnya. Nah, itu kan gue hanya pingin, wah anak gue tuh jatuhnya jauh. Gue prepare dari sekarang, dia bisa kuliah di luar negeri, bisa the best education, bisa konsumsi barang-barang yang bagus. Gue cuma pingin itu pada awalnya. Jadi gue nggak pingin mereka atau siapapun itu yang orang-orang gue cintai suffer seperti yang gue suffer. Sesimpel itu doang. Itu dream utamanya. Dan ya puji Tuhannya ya dikasih lebih-lebih kayak gitu. Dan selama 7 tahun ini menurut Ko Hengki ada nggak yang kayak Ko Hengki korbankan untuk mendapatkan
Ini kan kita bisa bilang secara apa ya, achievement lah dalam Oke. hidup itu, Ko Hengki termasuk ya persentilenya lah, zero mungkin 0 point berapa persennya, Oke. jelas dong dari datanya kan gitu. Tapi ada nggak yang mungkin Ko Hengki korbankan lebih daripada orang lain dan Ko Hengki tahu gue bisa sampai titik ini karena gue ngorbanin ini loh, atau enggak balance aja semua? Oke. Good question. Karena kan- Pertanyaan lu bagus-bagus, gue mikir dulu ya. Oke, mungkin persistensinya lah gitu ya. Misalnya kayak gue tuh whatever it is, pasti gue laptopan ya sampai jam 1 sampai jam 2. Ngecek inilah, ngecek itulah. Pasti ada yang gue lihat. Dan mau jam 1, mau jam 2, mau gue lagi ketemu orang segala macam, pulangnya jam 3, lagi nggak bisa tidur, tidurnya jam 4, jam 5 atau apapun, jam 9 tank, pasti gue depan laptop lagi sampai jam 4 sore. Dan liatin market dan seterusnya. Whatever happen. Mau market crash, mau market nggak crash, kecuali golf ya, pergi ya gitu. Tapi overall, di lapangan pun gue tetap liatin. Setelah gue pulang dari lapangan, pasti gue ngecekin lagi. Kayak gitu. Ini tadi apa ya? Ini tadi gimana? Menurut gue sih cuman itu doang. Nothing really special ya. Karena ya cuman, and luckily, ya kebetulan suka aja. Gue nggak ada hobi yang lain. Golf ya as you know lah, for fun lah. Jago sih enggak kayak gitu. Cuma dia bisa main doang. Jadi ya I spend my whole day itu di depan laptop, ngeliatin barang, ngecekin barang, ngeliatin gerak-gerik orang. Yes, mungkin yang bisa gua nangkep dari jawabannya itu adalah ya apa yang ikut dikorbankan ya berapapun harganya untuk menjaga persistensinya itu kan. Karena kan ya balik lagi berarti Ko Hengki memilih untuk oke, gue udah capek banget tapi gue masih harus persisten liatin market ini loh, gue masih harus nyari informasi loh. Sedangkan banyak orang yang udahlah capek lah, udahlah besok aja lah. Toh besok-besok bursa juga masih buka. Betul. Minggu depan juga masih buka. Betul. Jadi ya mungkin itu bedanya sih. Karena aku juga punya teman yang udah jadi banget sama yang belum jadi lah gitu kan. Yang udah jadi tetap kita mau di negara manapun, secapek apapun, jam 9 tank kita pasti udah bangun. Pasti udah depan laptop, udah standby kayak gitu. Nggak mandi lah, mau apapun, mau ngemper lah pasti. Tapi ada yang nggak jadi. Atau jam 9, aduh kayaknya market jelek deh, gue jam 9 nggak mau bangun. Kayak gitu. Kayak, dan kita sama teman kan, kita ngobrol. Lu gila lu, how the hell would you know kayak gitu. Kalau hari ini nggak akan jelek misalnya. Kalau misalnya rebound, lu kehilangan opportunity loh. Dengan gaya lu belum bangun, lu mati konyol namanya. Nah kita, jadi ya seperti itu sih mungkin bedanya. Oke, ini menurut gue menarik banget dan berarti Ko Hengki punya kayak grup teman yang memang juga fokus di financial market. Banyak gitu. Oh gitu. Jadi kayak kalau keluar ngobrolnya ya sahamnya semua. Enggak. Justru dari keluar kita nggak pernah ngomongin saham kayak gitu. Kita emang ngomongin personal segala macam. Dan ngomong saham ya ketika dia udah mumet, menurut lo ini gimana? Nah paling mana gitu. Sisanya ya enggak, kita nggak ngomongin saham sama sekali. Having fun lah, enjoying life kayak gitu. Banyak orang-orang di sini yang nontonin podcast ini gue yakin melihat Ko Hengki itu juga sebagai sosok mentor. Tapi kalau ada yang nanya nih, Ko Hengki mentornya siapa? Market. Market Iya. Justru itu mentornya. Oke, ini menjadi hal yang sangat menarik karena pas pertama kali gua cemplung ke market, tentu kita mau belajar ke sana, mau belajar ke sini. Tapi ketika mau belajar dan sangat bersyukur itu nggak ada yang mau ngajarin. Nah, nggak ada yang mau ngajarin kan? Sedih dong waktu itu, tapi sedih. Oke. Tapi aku sangat bersyukur. Kenapa? Karena kalau setelah aku mikir ulang, ketika kalau misalnya gue diajarin sama dia, gue akan dikotakan oleh dia. Dan mentok gue hanya akan jadi seperti dia. Itu udah best banget. Oke. Tapi kalau misalnya gue nggak di circle-nya dia, gue bebas, gue liar. Gue bisa persegi dulu, oval dulu, dan segala macam. Jadi ya exploring new things. Nah itu semua yang kita explore hanya bisa kita dapatkan ketika kita belajar dan berguru sama market. Tapi kalau kita berguru sama personal, nah itu mentok ya seperti dia aja. Gitu. Berarti nggak ada satu sosok tertentu yang dari dulu Ko Hengki ngikutin banget nih orang gitu di financial market. Enggak sih kayak gitu. Kalau saham definitely nggak ada. Tapi kalau kripto ya
karena gue bukan orang kripto ya gue ikutnya Bis Yugo, Ko Yugo kayak gitu. Oke. Nah dia yang ngajarin lah segala macam. Random aja kok kalau misalnya Ko Hengki dikasih kesempatan untuk lunch bareng satu orang di Indonesia, siapapun itu, boleh pemilik emiten, boleh presiden, siapapun, pilih satu orang, siapa kok? Waduh, pertanyaan apa nih ya? Sama siapa ya? Lunch sendiri boleh nggak? Sama siapa? Lunch sendiri boleh nggak? Lebih milih lunch sendiri? Iya kayak gitu. Ya tapi kalau ditanya ya sebenarnya for sure ya pingin tahu sama ya Bapak RI1 lah ya. RI1 pada periode yang pas ada lunch itu. Ya kayak how do you manage suatu negara yang segitu banyak kompleksnya? Just wanna know that gitu. Tapi kalau in particular sama siapa ya nggak begitu ada. Menarik ya, jawabannya bukan pemilik emiten ya kok? Enggak sih kayak gitu. Gue udah berkali-kali nanya orang pertanyaan yang sama. Kalau dia into saham, jawabannya udah ya Om Pepe, Pak Antoni. Tapi enggak sih ya mau ngobrol apa juga ya nggak tahu lah gitu ya. Personally nggak ada. Okay. Karena emang jarang ngelihat seperti gitu. Nah ini gue pengen sedikit membahas juga soal kan Remora ini stop, salah satu alasannya itu karena mau fokus ngurusin wedding ini kok. Nggak banyak loh orang yang mau stop ngurusin karirnya atau apa untuk wedding gitu kan. Banyak yang milih ya udah sambilan aja, atau bahkan ada yang ya udah deh calon istri gue yang ngurusin aja deh, gue nggak mau tahu, yang penting ntar gue bayar ya. Ada yang gitu juga dong. Dan menurut gue Ko Hengki di titik yang sangat possible seperti itu kan. Bener nggak? Kayak oke, budget gue unlimited, lu mau yang segila apapun atur aja, bisa gitu. Tapi Ko Hengki memilih untuk ikut nimbrung juga lah. Ya, sebenarnya gue nggak mau ikut, cuman gue lihat dia gemes aja gitu. Ya jadi cherish little things lah. Ya nggak, ini mau cuttingannya gimana ya? Jadi tapi dia ngedetailin seolah-olah dia niat banget. Nah itu yang bikin gue mau ikut nih kayak gitu. Ikut pun nggak berguna, gue cuma sana berdiri doang sama bayar gitu kan. Ya cuman ya senang aja liatnya. Tapi itu mungkin jadi momen-momen yang bakal lebih mahal daripada berapapun. Betul, karena kan nikah kan sekali aja gitu kan. Nikah kan sekali aja. Jadi ya aku cuma hanya mau nikah sekali. Jadi ya aku akan menggunakan ini as is my last days aja gitu. Kalau misalnya nih nanti ketika Ko Hengki udah punya anak, apa satu hal yang akan Ko Hengki tanamkan supaya anak Ko Hengki itu kan ya sudah pasti bisa kita yakin lah kalau mungkin tidak akan melewati masa sulit seperti Ko Hengki di awal. Karena kan Ko Hengki udah siapin itu kan. Belum tentu. Oh gitu? Iya justru prinsip utamanya mungkin jangan manja kali ya. Dulu ada momen-momen ya pengen putus asa ya, pasti kayaknya ini bukan karir gua deh. Kayaknya ini susah banget deh, kayaknya nggak bisa. And waktu itu my girlfriend, sekarang my fiance, dia selalu ngomong gitu. Kata-kata suck it up, selalu kayak gitu. Jadi mau nggak mau lu telan. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya ya kadang dia juga ada beberapa hal dia ngeluh lah ya. Aduh ini capek banget, suck it up. Nah kita balikinnya selalu gitu. Jadi kalau untuk misalnya one day punya anak, kalau dia harus nggak boleh manja sih, harus suck it up sih. Kalau nggak bisa jangan berharap. Ya I'm going to give you the best, tapi for educational sector only. Jadi lu kalau mau misalnya, gue mau belajar piano, gue kan cari, lu mau guru piano paling manapun, gue bisa terbangin. Atau gue bisa bayar waktunya. Tapi hanya sampai sana. Sampai dia lulus kuliah. Lu mau kuliah mana? Terbagus, lu mau les bahasa Inggris apa? Lu mau ada keterampilan apa? Gue bisa cari orangnya sebisa mungkin dengan koneksi lah, dengan duit lah, segala macam untuk ngehadirin lu belajar sama dia. Tapi terlepas daripada itu, I'm not going to give you money at all. Tapi kalau you're trying so hard dan lu fail, gue aja akan jadi bumper lu selamanya. Tapi kalau dia nggak nge-try itu segala macam, nah ini ada beberapa hal yang sama my fiance ya kita debatin kayak gitu. Lu sadis banget gitu. Ya I think ya harus seperti gitu. Misal anaknya malas-malasan nggak mau sekolah dan atau benar-benar malasan ya. Kalau malas-malasan kayak gitu, mau sekecil apapun, I'm going to kick dia dari rumah kayak gitu. Karena manusia itu harus bisa belajar survive. Nah, dan kalau misalnya anaknya apa ya?
misalnya suka suatu bidang, yang suka basket. Nah, gua oke untuk dia jadi, orang kan bilang, oh kalau jadi profesional basket gak ada masa depan kalau orang Indonesia kan gitu. Gue oke untuk full supportnya kayak gitu. Jadi ya benar-benar ekstrim banget. Kalau bilang ke mereka, kalau lu mau jadi orang pintar, pintar sekaligus. Kalau mau jadi copet, jangan copet receh, langsung copetnya yang gede kayak gitu. Jadi jangan tengah-tengah gitu. Tengah-tengah itu mainan orang bencong lah. Jadi kadang ya ngomong sama my fiance ya seperti kayak gitu-gitu. Oke. Oh ini menarik banget sih. Karena gue melihat sosok Ko Hengki itu ya tipikal yang seperti itu kan. Kayak selalu hajar kanan deh. Itu hajar kanan gitu. Jangan nanggung-nanggung. Betul. Oke. Tapi bagaimana Ko Hengki berencana supaya anak Ko Hengki ini nantinya bisa punya kegigihan ya? Yang sama juga kayak Ko Hengki. Selain daripada memberikan edukasi yang terbaik gitu. Tapi untuk nunjukin kali. Nunjukin kayak gitu. Kayak orang bilang, wah lu ngapain sih? Udah ada duit harus depan laptopan terus, harus gini. I'm not doing for money. I like it kayak gitu. This is my life kayak gitu. I don't know what to do kalau gua nggak ada ini. Itu poin yang pingin gua tunjukin. Jadi showing the passion lah. Jadi apapun yang lu mau aneh, mau apapun, if you like it, selagi masih oke, go for it kayak gitu. Dan enaknya kalau misalnya gue ada duit, gue akan bumperin lu gak usah takut kayak gitu. Lu coba aja segila mungkin, ide segila tenang. Lu konsult ke gue, kalau misalnya gagal, gak apa-apa, kok tombok lagi kok kayak gitu. Wah, keren banget. Ini kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue mau sedikit membahas juga, ada nggak harapan Ko Hengki untuk retail Indonesia supaya ya mereka bisa semakin survive dan semakin berkembang ke depannya dengan kondisi Ko Hengki yang sudah stop menerima member di Remora. Oke. Apa ya? Ada namanya Pak Jos Parengkuan. Dia bapaknya Emir. Nah, dia ada ngomongin satu statement yang menurutku, oh ini seharusnya menjadi hal yang sangat penting kayak gitu. Yaitu dia bilang, jangan mencari gue mau untung ratusan persen sekaligus. Karena kalau lu kayak gitu berbahaya. Kan bisa pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau untuk retailnya kita, jangan mau sekali hit. Gue mau hit, kalau enggak 500% atau 1000% gue enggak untung. Nah bisa juga lu compound pelan-pelan. Dan compound pelan-pelan dibandingkan sekali hit 500% atau 1000%, itu jauh lebih belajar lebih banyak, lebih mengenal diri itu dari compound pelan-pelan. Nah, jadi untuk retail semua, iya benar ada orang yang untung 500%, 1000%. Sekali satu saham gitu, sekali buy and hold. Tapi momen kayak gitu, coba aja nge-track saham kita. Kita let's say lah ada 1000 saham. Berapa sih persentase yang sahamnya kayak gitu? Nggak banyak. Jadi jangan mimpi untuk melakukan hal-hal yang seperti itu sih. Konsisten aja kayak gitu. Yang penting konsisten, closing tiap bulan hijau, ya per tahun harus hijau, kalau nggak per 3 bulan harus hijau, dibandingkan lu sekali hit, maunya gede, tapi ujung-ujungnya habis semua. Gitu. Luar biasa. Thank you banget Ko Hengki udah datang ke The Inner Circle. Buat teman-teman di sini yang mau nonton podcast lain dengan tamu sekeren Ko Hengki, pastikan udah subscribe. See you on the next podcast.